Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nyapa dengan slogannya KPI. Anak-anak Ustadz, apa kabar antum pada hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dapat mengikuti segala aktivitas pada hari ini dengan semangat. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan tema bulan Ramadan yang indah. Kalau kita mendengar kata Ramadan, itu artinya kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami makna puasa, dan yang kedua, mengetahui macam-macam puasa. Anak-anak Ustadz ingin mengecek dulu nih pengetahuan antum. Apa saja jenis puasa selain puasa Ramadan? Dan jawabannya, ada banyak jenis puasa selain puasa Ramadan. Ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa Nazar, puasa Qadha, dan masih ada lagi beberapa macam jenis puasa yang tidak Ustadz sebutkan di kesempatan kali ini. Lalu, apa yang membedakan antara puasa yang satu dan puasa yang lainnya Ustadz? Mari simak penjelasan Ustadz berikut ini. Perbedaannya ada di antara puasa-puasa tersebut yang hukumnya wajib, harus dikerjakan, dan berdosa jika tidak dikerjakan. Dan ada pula puasa yang hukumnya sunnah, puasa yang jika kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar, dan tidak masalah apabila tidak kita kerjakan. Kita tidak akan mendapatkan dosa jika tidak mengerjakan puasa sunnah. Namun, kita akan rugi sekali karena pahalanya yang terdapat dalam puasa sunnah ini sangat besar. Puasa yang hukumnya wajib itu diantaranya puasa Ramadan. Puasa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan 1 bulan penuh dalam kalender Hijriah. Selanjutnya, puasa Qadha. Puasa Qadha ini adalah puasa pengganti. Misalnya kita dalam puasa Ramadan sakit atau berhalangan, bagi perempuan biasanya, maka puasa yang kita tinggalkan tersebut di bulan Ramadan harus kita ganti di hari di luar Ramadan. Maka itu puasanya disebut dengan puasa Qadha. Selanjutnya, puasa Nazar. Puasa Nazar ini adalah puasa apabila kita melakukan perjanjian kepada Allah. Contohnya, kita berjanji kepada Allah akan melakukan puasa 2 hari jika lulus ke SMP atau MTS yang kita inginkan. Nah, jika keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah, maka kita wajib melakukan puasa 2 hari sesuai yang kita nazarkan atau kita janjikan. Kita masuk ke puasa sunnah, puasa yang hukumnya sunnah apabila kita kerjakan. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Antum tidak asing lagi ya dengan puasa Senin Kamis, ya, puasa yang dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Selanjutnya, puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa yang dikerjakan selang-seling. 1 hari puasa, hari keduanya berbuka atau tidak puasa, kemudian hari ketiganya puasa kembali, dan begitu seterusnya. Kemudian puasa Arafah. Puasa Arafah ini adalah puasa yang kita kerjakan di 9 Zulhijjah. Puasa Arafah ini kita kerjakan ketika para jemaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Kemudian puasa Asyura. Puasa Asyura artinya puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Biasanya puasa Asyura ini diikuti oleh hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Berarti kita melaksanakannya 2 hari. Bisa tanggal 9, 10 Muharram atau tanggal 10 dan 11 Muharram.
Kita lanjut puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, lalu kita melaksanakan hari raya pada 1 Syawal. Dari tanggal 2 sampai akhir Syawal kita disunahkan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh harinya berurutan dan boleh juga tidak berurutan. Kita lanjut puasa Ayyamul Bid, artinya puasa pada hari-hari putih. Maksudnya puasa pertengahan bulan. Dalam bulan Hijriah itu terdapat hari pertengahannya, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Maka pada tanggal tersebut kita disunahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang jenis-jenis puasa, puasa wajib dan puasa sunnah yang bisa Ustaz sampaikan di video kali ini. Untuk penjelasan lebih lengkap dan lebih detail lagi tentang macam-macam puasa tadi, bisa saja Ustadz bahas di video berikutnya lain kali. Oh ya, perlu antum ketahui juga bahwasanya ada puasa yang haram dilakukan. Puasa yang tidak boleh kita lakukan diantaranya adalah puasa di hari raya Idul Fitri. Jadi pada tanggal 1 Syawal itu kita dilarang untuk berpuasa. Kemudian puasa di hari raya Idul Adha. Kita dilarang juga untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Kemudian puasa di hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah kita dilarang bahkan haram untuk melaksanakan puasa. Oke, anak-anak Ustadz, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam puasa. Lalu kita bingung nih, sebenarnya puasa itu apa? Nah, di sini akan Ustadz jawab. Pengertian puasa. Menurut bahasa Arab, puasa itu dari bahasa Arab dan adalah kata as-saum atau kata as-siyam yang artinya menahan atau mencegah. Sedangkan pengertian puasa menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau kita di Indonesia biasanya kita menahan diri dari hal-hal tersebut dari jam 5 atau sebelum subuh sampai nanti azan maghrib berkumandang sekitar jam setengah 7. Jadi kita di Indonesia menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa itu kurang lebih 14 jam. Perintah melaksanakan puasa Ramadan ini telah Allah sampaikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Perintah puasa Ramadan ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Jika kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita wajib melaksanakan puasa Ramadan. Dan buah atau hasil dari melaksanakan puasa tersebut, Allah akan meningkatkan derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian, nikmat berpuasa ini juga digambarkan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang makna hadisnya, ada dua kegembiraan bagi orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa, dan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu akan bergembira
ketika waktu berbuka tiba. Setelah mereka menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa kurang lebih 14 jam lamanya, akhirnya azan maghrib berkumandang dan mereka bisa menyantap makanan yang dihidangkan di meja makan mereka. Dan kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa ketika mereka bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Mereka sangat bergembira bertemu dengan Allah membawa pahala puasa yang mereka kerjakan selama di dunia. Mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang melaksanakan berpuasa dan mendapatkan dua kegembiraan tersebut. Amin. Allahumma amin. Oke, anak-anak Ustadz yang soleh, itu dulu materi pembelajaran yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz mengucapkan terima kasih atas partisipasi antum. Jazakumullahu khairan katsira. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.